Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dari kitab Injil Yohanes pasal 17 tentang doa Yesus. Sekarang kita akan melihat pada bagian yang keempat doa dari Yesus itu, yaitu pada ayat yang ke-18. Ayat 18 disebutkan demikian. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Saudara-saudara, ini adalah merupakan doa dari Tuhan Yesus. Yang keempat itu adalah mengenai misi penyelamatan semua orang. Disebutkan Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia, kemudian Yesus pun mengutus murid-muridnya ke dalam dunia. Apa misinya? Yaitu untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudara, kalau kita melihat kerinduan Allah dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9, firman Tuhan berkata demikian. Ini merupakan kerinduan Allah. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini kerinduan Tuhan. Saudara-saudara, kalau boleh, jangan ada seorang pun yang binasa, melainkan kalau boleh kiranya semua orang berbalik dan bertobat kepada Tuhan, terhindar, terluput dari kebinasaan. Ini adalah merupakan kerinduan Tuhan bagi semua orang. Dan untuk mencapainya, saudara-saudara, untuk mencapainya, Tuhan memakai kita murid-muridnya. Walaupun memang pasti tidak akan semua orang menjadi percaya kepada Tuhan, tidak akan semua orang menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan. Tetapi ini kerinduan Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu kemurahan. Dia masih bersabar terhadap kita manusia dengan harapan supaya kiranya semakin banyak yang diselamatkan. Saudara-saudara, Yesus mengutus kita di dalam dunia ini menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan tentang Tuhan. Mudah-mudahan ada orang yang menjadi percaya kepada Tuhan lewat kesaksian kita, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan kita, kedua-duanya. Tuhan rindu supaya semua orang berbalik dan bertobat. Paulus menjelaskan di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 13 demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara-saudara, di sini Paulus menjelaskan beberapa sebab akibat. Yang paling puncak disebutkan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Saudara-saudara, dalam segala macam kesesakan, berserulah kepada nama Tuhan. Nama Tuhan itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Berserulah kepada nama Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu kuncinya. Tetapi firman Tuhan kemudian menjelaskan, Paulus kemudian menjelaskan, bagaimana mungkin mereka berseru kepadanya
kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka menjadi percaya kepadanya jikalau mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana orang bisa mendengar tentang Tuhan kalau tidak ada yang pernah menceritakannya, memberitakannya? Saudara-saudara, ini sebuah sebab akibat yang bertahap. Bagaimanapun juga, saudara-saudara, Tuhan menghendaki saya dan saudara ikut terlibat dalam misi memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, biarlah kita ikut menggenapi doa Yesus, menjadi saksi. Dia mengutus kita ke dalam dunia ini. Jadilah saksi dari Tuhan melalui perkataan maupun perbuatan-perbuatan kita yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.